Baru begini Bang, selama saya ikuti kakak Mikana itu Hmm. dibilang sila-silanya apa? Yesus itu dilahirkan di apa-apa? Sila-sila saja sudah beda dengan ini apa Muslim, Bang. Di Islam dalam itu sila-sila. Al-Quran, di dalam Al-Quran, Bang, tidak ada silsilah dari Isa. Makanya kalau ada orang Iya, Islam, sebenarnya gini, harus kita saling menghargainya begini. Tolong, Isa itu nabi Anda, begitu. Jangan Isa itu Anda halusinasikan sebagai Yesus. Hal yang paling dasar aja tanya, coba apa makna dari nama Isa itu? iya. Maknanya apa? Makanya saya juga nggak percaya lagi macam model-model begitu. Saya baca Arab pun nggak Iya. tahu, Bang. Nah, ini gini, Bang. Ini ada satu saya ya. Ini kepada Abang Katolik tadi kan? Iya, betul. Ah, Saya oke, kita kasih naik lagi ada Manfatir. Manfatir. Ya, selamat Halo, malam selamat Manfatir. malam Bang Edis. Ya, Tunggu selamat dulu, malam dulu. Saya Manfatir. mau scan. Ya, silakan. Tunggu dulu. Silakan, silakan Bang, silakan. Oke, tunggu. Saya sudah kirim. Ya, Oke, salam oke. salam kenal dulu. Salam kenal juga Bang Manfatir. Saya harap Manfatir ini mewakili agama Islam dan memiliki ilmu tentang agama Islam ya Bang ya. Iya, oke. Oke, oke. Salam damai, Bang. Saya Ya, mau bertanya Bang. ini. Tentu Bang, kita sebagai manusia itu kita harus damai. Masalahnya ajaran Anda yang bikin Anda nggak bisa damai. Oke. Saya Betul nggak? mau bertanya. Sebentar Bang, betul nggak? Hah? Seandainya Anda jadi orang Islam, Anda itu tidak akan mungkin bisa berdamai dengan manusia lainnya. Kita orang Islam selalu damai. Bang, sebentar, gini. Oke. Kalau kalau Anda orang Islam, maka Anda akan mengikuti Muhammad, betul nggak? Iya. Nah, apa kata Muhammad jika Anda berjumpa dengan orang-orang kafir? Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Oke, begini ya, Bang Edis, begini. Nah, kan? Begini ya, begini Bang Edis nih, Bang Edis. Silakan. Nah, Bang. begini ya. Silakan. Kan yang di sini itu saya yang jadi tamu kan? Hmm. Ya, patutnya saya yang bertanya dulu, oke? Oh, jadi Anda sudah lari dari pokok bahasan dari Enggak, yang Anda barusan katakan? kan begini Bang Edis, saya jadi tamu, saya yang bertanya duluan, oke? Ya boleh-boleh saja, tapi Anda akui dulu Oke. bahwa Anda sudah lari dari statement Anda yang awal. Anda katakan bahwa ajaran Islam mengajarkan damai. Ini Anda bohong yang nyata ini. Ini dulu begini, Hmm. saya bertanya dulu, oke? Silakan. Mereka Oke. sudah ketakutan teman-teman. Mereka ketakutan kalau ditanya. Silakan. Nah, oke. Hmm. Begini Bang Edis, Ya, silakan. setahunya saya kan dari yang berita yang pernah saya tonton, Hmm. katanya Yesus itu apa namanya? Menebus dosa katanya kan. Tapi kemana dia itu menebus dosa? Ke siapa dia itu menebus dosa? Oke. Menebus dosa itu Jawab apa ya, Bang memangnya? Edis. Hmm? Menebus dosa itu apa memangnya? Katanya Yesus itu yang menebus dosa orang Iya, orang makanya Kristen. saya tanya menebus dosa itu apa gitu loh. Saya tanya sama kamu, apa menebus dosa? Nggak tahu, saya kan Nah, melihat makanya itu, berarti kamu nggak usah nanya itu. Kamu aja nggak tahu menebus dosa itu apa. Apa ini nggak menebus bisa. dosa? Ini sudah nggak bisa jawab deh ini. Anda membuat pertanyaan, katanya Yesus menebus dosa. Saya tanya dulu kepadamu, apa yang dimaksud dengan menebus dosa? No, kan Ya, gimana ini Anda ini membuat pertanyaan dijawab, tapi Bang. belum lulus. Gimana saya mau jawab? Nggak dijawab Gimana ini. saya mau menjawab pertanyaanmu sementara kamu sendiri tidak paham dengan pertanyaanmu? Coba. Katanya saya pernah melihat apa namanya, melihat Oke lah, berita. baik, nggak apa-apa. Saya jawab saja. Oke. Saya jawab. Gini, Oke. Yesus ya di dalam Bible ya dikatakan bahwa Yesus itu
darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Terus? Artinya, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka itu tidak diperhitungkan lagi. Sebagai contoh begini, saya kasih contoh sederhana, yang paling sederhana gini. Saya orang berdosa. Saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh misalnya saja, misalnya saya mencuri, ya kan? Kemudian saya bersaksi dusta, ya. Kemudian saya apalagi melanggar hukum-hukum Taurat seperti itu. Nah, di hadapan tahta pengadilan, saya itu diperhitungkan sebagai seseorang yang berdosa, diperhitungkan sebagai orang yang salah. Maka saya akan mendapatkan hukuman. Nah, sementara Yesus adalah orang benar, sempurna, tidak melakukan kesalahan, dikatakan dia memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi diperhitungkan, dirinya tidak lagi diperhitungkan karena yang dipandang adalah Yesus. Artinya, saya tadi yang seharusnya mendapat hukuman, saya ibarat kata begini, ini Yesus, ini saya nih. Saya berdiri di baliknya Yesus, di belakang Yesus. Jadi, pengadilan itu tidak melihat saya, tetapi melihat Yesus yang berdiri di depan saya. Itu maksudnya Yesus menjadi penebus dosa saya. Artinya, Yesus ya kan berdiri di depan saya dan saya ada di belakang dia. Jadi, yang dipandang itu adalah Yesus. Makanya orang Kristen itu, mereka termasuk saya, dibenarkan bukan karena kebenaran yang ada pada diri kita, tetapi Yesus yang membenarkan. Seperti itu. Nah, sekarang saya sudah jawab pertanyaanmu. Saya mau tanya kamu pertanyaan yang sama seputar sabar dulu. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu pertanyaan. Ya, nanti kamu bisa tanya balik. Sebentar. Nanti kamu bisa tanya balik sama saya. Saya mau tanya kamu pertanyaan yang sama tentang penebusan dosa dalam agama Islam. Gimana? Ini yang dijawab apa? Yang ditanya apa? Yang gelagapan kan? Enggak, saya mau tanya kamu seputar penebusan dosa dalam agama Islam. Gimana? Makanya kemana dia tuh menebus dosa? Kepada Bapa di surga. Terus berarti yang Bapa di surga itu lebih atas dari Yesus? Di dalam Bible dikatakan kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Bapa di surga. Oke sudah Pak ini saya lagi pusing ini. Pusing saya dengarnya. Gimana dengan penebusan dosa dalam agama Islam? Yang dijawab Pak, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang ditanyakan kemana dia itu menebus jawab, dosa? Udah jelas. Gimana? Bagaimana dengan penebusan dosa dalam agama Islam? Kemana dia itu menebus dosa? Baik. Kalau begitu selamat tinggal ya, selamat tinggal. Gimana Anda ini? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Saya tanya kamu pertanyaan yang sama di dalam agama Islam. Orang Yahudi dan orang Nasrani akan menjadi penebus dosa. Tidak tahu itu. Giliran kamu permasalahkan penebusan dosa dalam agama Kristen. Ternyata dalam agamamu ada penebusan dosa. Oke, baik. Kita kasih tema kita sebenarnya ini teman-teman ya. Mereka itu memang paling takut kalau ditanya. Gitu. Orang Islam itu ketika dia bahas Kristen, ketika dia bahas Bible, semangat 45 luar biasa teman-teman. Seperti dunia milik mereka. Tapi kalau ditanya balik tentang agama Islam, waduh teman-teman. Jangan ya. Oke, silakan kita beri kesempatan lagi. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen, tolong kalau Anda mengajukan permintaan naik, batalkan permintaan naik Anda. Oke, kita kasih naik ada Asmi. Ya, selamat pagi Asmi. Halo Asmi. Halo. Oke baik, karena tidak nyangkut-nyangkut, saya turunkan saja ya teman-teman ya.
Oke, kita kasih naik ada Bang Pucong, Bang Pucong. Wah, Bang Pucong lagi membawa apa itu? Isi bensin. Ya, Bang Pucong. Selamat malam. Halo, selamat malam, Bang Idris. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Anda Muslim? Sebentar. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Ya, Muslim Bang. Jumpa kembali, senang sekali. Ya, saya mohon maaf, saya Kristen tapi saya bingung dengan masalah ketuhanan ini, Abang. Sebentar. Saya senang. Anda Muslim di KTP atau Kristen? Saya di Kristen, Kak. Kristen Saya gereja pernah di mana Bang? mualaf. Sebentar Bang, gerejanya di mana? Saya di gereja di Katolik. Gereja di Katolik. Ya, gimana Bang? Ya. Katolik mana Bang? Dari Katolik ya Katolik, bukan Ortodoks. Saya Iya, orang awam. gerejanya di gereja di Katolik mana? Oh, saya Santo Andreas. Santo Andreas. Oke, silakan Bang, silakan yuk. Silakan. Bang, saya ini masih bingung. Waktu saya masih merantau, Bang, saya sempat masuk ini apa agama Muslim, Bang. Oh, sempat mualaf, terus kemudian keluar lagi. Iya, sempat mualaf sekarang. Ya, makanya sekarang saya masih bingung ini, Bang. Oke, silakan nggak Masih apa-apa yuk. bingung ini. Silakan. Ya. Silakan Bang. Di Alkitab tulisnya Yesus, sementara di Al-Quran tulisnya Isa. Terus Maria, Bunda Maria di Alkitab, sementara di Al-Quran Maryam. Terus yang di Abraham di Alkitab Abraham. Baik, saya jawab ya, Bang, ya. Ibrahim. Baik, saya jawab. Ya. Bisa saya jawab Bang, Gimana? begini. Sebenarnya yang mana yang duluan? Baik, begini Bang. Jadi pertama Bang, ini saya bicara dari mulai hal yang paling sederhana sampai yang berat. Begini Bang, duluan datang yang mana? Uang palsu datang duluan atau datang belakangan? Saya tanya dulu sama Bang. Biasanya datang dari belakangan. Uang palsu datang belakangan kan? Iya. Iya, jadi begini Bang, Al-Quran datang belakangan, betul? Iya, benar. Iya, makanya saya bilang Bang, yang palsu-palsu itu biasanya datangnya belakangan. Setelah yang asli keluar, nah dibikinlah palsunya, tiruannya datang. Jadi begini Bang, di dalam Bible, di dalam Alkitab, tertulis sebuah informasi yang bunyinya begini. Bahwasanya akan banyak pemberita-pemberita palsu. Artinya akan ada Injil-Injil palsu, akan ada Yesus-Yesus palsu yang diberitakan. Ya. Jadi saya kasih Anda contoh. Nama Anda Bang Pucong, ya. Ya. Bayangkan, ada yang menginformasikan bahwa Bang Pucong aslinya lahir di mana? Hari saya di NTT. Oke. Kalau Bang Pucong yang asli lahirnya di NTT kan? Sekarang begini, Ya. ada Bang Pucong tapi lahir di Arab. Nah, makanya Bang Pucong yang lahir di Arab ini sudah pasti Bang Pucong versi KW atau palsu. Nah, begitu juga dengan Yesus Bang. Jadi Yesus yang asli itu ada di dalam Injil. Nah, sementara Yesus palsu lahirnya di Arab, Bang, Arab. Gitu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kalau orang Islam mengatakan itu Yesus, maka kita pastikan, kita simpulkan itu Yesus palsu. Begitu. Yesus yang lain atau Injil yang lain. Begitu Bang. Dan itulah yang sedang kita lawan. Begitu. Yang sedang kita
patahkan yang sedang kita beritakan kepada seluruh manusia agar tahu bahwa kalau ada orang Islam mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'annya ada Yesus, pastikan itu Yesus versi Arab Saudi. Gitu. Iya, itu memang versi Arab, Bang, gitu. Karena apa? Karena apa? Begini. Gini, Bang, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya kasih tahu dari mulai yang paling penjelasan paling rendah dan penjelasan paling akademis. Saya coba ke penjelasan akademis ya. Gini, Bang. Anda percaya nggak bahwa ada orang Korea nih, presiden Korea namanya Sujono, percaya nggak? Atau Joyoningrat, Anda percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya karena begini, secara akademis, secara sejarah, orang Korea itu namanya Kim Jong Un, Jong Il, apa begitulah nama-namanya begitu. Itu nama-nama orang Korea. Ya, benar. Ya kan? Nah, nggak pernah ada orang Korea asli namanya Projo Joyoningrat. Ini bukan nama orang Korea ini nama orang Jawa ini, ya kan? Terus orang Batak, Bang, orang Batak zaman asli ya, orang Batak asli. Itu namanya misalnya Hasudungan, Binsar, begitu. Itu nama orang-orang Batak, Bang. Bayangkan ada orang Batak asli tapi namanya Kim Jong Un. Ini pasti bukan orang Batak. Nah, sekarang begini, kalau kita bicara akademis begini. Yesus itu kan nama Yunani, Bang. Nama Yunaninya. Nama asli, nama dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yeshua. Ya kan? Iya. Artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Itu makna namanya dikaji, ditinjau dari bahasa Ibrani. Betul. Nah, sekarang kalau kita mau bicara akademis, ya, mau bicara ilmiah, sejak kapan nama Yeshua atau nama Yesus itu berubah menjadi Isa? Coba tanya orang Islam, apa makna nama Isa? Ditinjau dari bahasa Ibrani, kagak bakalan bisa jawab. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, katakan kepada dia bahwa itu melanggar kaidah-kaidah bahasa, itu melanggar nilai-nilai sejarah. Bahwa nggak pernah ada orang Ibrani bernama Isa, itu dari mana jalan ceritanya? Itu sama saja Anda bilang di zaman purbakala di Korea ada orang bernama Projo Joyoningrat. Itu Anda sudah nekat ngomong kayak begitu. Nggak ada itu. Begitu. Nah, ini kalau kita bicara secara akademis, Bang. Kita nggak bicara dogma. Begitu. Ya kan? Seperti orang NTT. Orang NTT juga pasti punya nama-nama yang memiliki ciri khas NTT. Yang dalam bahasa-bahasa NTT. Begitu, Bang. Betul. Begitu. Seperti... Artinya gini, Bang, kita itu kalau mengkaji ke belakang, kita itu akan bisa melihat kok. Tanpa kita membahas dogma, tapi kita bisa pakai akal logis, pakai pikiran kita yang sehat, begitu. Begitu. Seperti Ibrahim, begitu. Tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal, Bang. Meninggal. Dulu Abraham itu, namanya sebelum Abraham itu adalah Abram. Nah, karena Abram ini dan istrinya tidak memiliki keturunan, ya kan? Akhirnya Tuhan bersumpah kepada Abram ini bahwasanya dia nanti akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Akhirnya namanya dirubah, diganti oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Nah, datang Islam abad ke-7. Namanya Ibrahim. Coba tanya sama orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal dunia. Gitu, Bang. Sama seperti nama itu, Bang. Zaman dulu, sebelum kalau zaman sekarang kan beda ya, Bang, ya. Orang kasih nama itu tapi nggak ada artinya. Kalau zaman dulu itu orang tuh kasih nama ada maknanya, Bang. Ya kan? Iya. Betul. Ya kan? Seperti orang Jawa memberi nama Suprapto. Ya kan? Itu ada artinya. Ya kan? Kemudian Jaka, itu ada artinya. Gitu. Nah, begitu juga orang-orang Ibrani pada saat itu, dia memberi nama itu ada artinya. Yeshayahu, Yeshua, ya kan?
Yeremia, ada kemudian Zakaria, itu ada artinya. Nah, coba tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Gitu. Ditinjau dari kajian bahasa. Pasti nggak dapat, gitu loh. Kemarin, apa arti Israel? Ya, orang Islam sampai sekarang tahun 2025 nggak tahu Israel itu apa. Nggak tahu. Adi Hidayat harus nyolong dari Bible. Iya, Adi Hidayat itu sampai dia harus ngais-ngais dari Bible itu arti Israel itu apa. Felix Yao beda lagi. Ya, makanya saya bilang Bang, saking lengkapnya Al-Quran, saking begitu lengkapnya, Adi Hidayat sama Felix Yao harus ngais-ngais dari Bible. Ngorek-ngorek, tahu macam ayam cari makan itu, krek-krek-krek. Nah, ini begitu ngais-ngais. Itu kelakuan orang Islam kayak gitu Bang. Karena saking lengkapnya kitab mereka, gitu. Seperti itu Bang. Ya, makanya saya juga bingung, kok namanya kok mirip-mirip gitu Bang. Ya seperti kalau kita mau beli Bang, mau beli barang-barang KW. Ya kan barang KW itu kan selalu bikin kualitasnya lebih rendah kan. Biasanya barang KW itu kualitasnya lebih rendah. Ya kan? Ya enggak? Baru begini Bang. Selama saya ikuti kakak Mikana itu dibilang sila-silanya apa? Yesus itu dilahirkan di sila-sila saja sudah beda dengan ini Muslim Bang. Islam, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Bang, tidak ada silsilah dari Isa. Makanya kalau ada orang Islam, sebenarnya gini, harus kita saling menghargainya begini. Tolong, Isa itu Nabi Anda, begitu. Jangan Isa itu Anda halusinasikan sebagai Yesus. Hal yang paling dasar aja tanya, coba apa makna dari nama Isa itu? Maknanya apa? Saya juga nggak percaya lagi macam model-model begitu. Saya baca Arab nggak tahu Bang. Nah ini gini Bang, ini ada satu saya ya, ini kepada Abang Katolik tadi kan? Iya Katolik. Saya istri. Karena banyak saya dengar, iya gini, karena banyak saya dengar Bang, ada mualaf-mualaf dari Katolik, Coba adakan satu program mungkin di Katolik itu, program pembinaan umat begitu, supaya jangan gampang-gampangan orang mualaf gitu loh Bang. Coba gitu. Ya. Supaya kalian paham Islam itu seperti apa begitu ya. Ada kajiannya begitu, biar tahu agama Islam itu apa. Intinya yang mau saya katakan begini Bang. Kalau ada pemberitaan tentang Yesus dari kitab lain, entah itu dari Al-Quran kah, dari mana kah, dari kitabnya Lia Eden kah, itu Yesus palsu yang diberitakan orang begitu. Jadi begitu Bang ya. Iya. Baru saya dengar begini Bang. Ini apa? Nabi, sementara saya pernah baca di Alkitab, Nabi yang benar itu tidak pernah masuk dalam gua. Sementara setan yang biasanya disimpan dalam gua, Pak. Iya, di dalam Bible memang setan-setan itu dicampakkan ke dalam gua-gua yang gelap, begitu. Nah, sementara menurut orang Islam, Muhammad itu menerima wahyu itu di gua. Dan kita tahu Bang, di gua itu pasti nggak ada lampu. Apalagi di zaman Muhammad gitu. Makanya ketika Muhammad disuruh membaca, nah ini menjadi pertanyaan. Bagaimana Muhammad disuruh membaca di gua? Lampunya dari mana Bang? Gitu kan? Bagaimana kita disuruh membaca tapi di tempat yang gelap? Begitu. Seperti itu Bang. Oke Bang ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim ya. Oke, terima kasih, saya sudah naik di Bang Edis. Sama-sama, selama ini sama-sama. saya naik. Sama-sama, artinya begini Bang, Anda dari mualaf sudah kembali lagi kepada Kristen, ya belajar Bible, ya kan? Bagaimana seorang Kristen itu harus hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible, menjadi pengikut Yesus yang benar, begitu Bang. Siapa Bang, siapa Bang. Oke. Saya malam-malam saya tunggu Abang Edis, kapan mau pagi atau malam. Siaran saya selalu ikuti Abang, makanya minta naik tidak pernah kesini. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Bang Pucong ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Selamat datang kembali. Ketika Anda sudah menjadi Kristen kembali, artinya Anda sudah selamat datang kembali. Artinya sekarang tinggal bagaimana Anda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya.
Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video part 2 di mana Hadis berdiskusi dengan seorang pria, salah satunya anggota API. Saya perhatikan dalam diskusi ini ada satu pihak yang tampaknya sangat percaya diri dengan kemampuannya dalam mengartikan kitab dan mencoba mengoreksi penafsir dari lawannya. Tentu kemampuan memahami teks agama dengan baik memang penting. Namun ada sesuatu yang perlu diperhatikan di sini. Penafsiran kitab agama bukanlah sesuatu yang bisa disederhanakan begitu saja. Saya bisa merasakan bahwa pendiskusi A merasa sangat pintar dan kemampuannya mengutip dan menafsirkan ayat-ayat dari kitab suci seolah-olah hanya penafsiran dia yang benar dan lebih sah. Meskipun pengetahuan agama memang penting, namun cara pendiskusi A yang tampak merendahkan pandangan lawannya terasa kurang menghormati upaya orang lain dalam memahami teks yang sama. Padahal kitab suci seringkali memiliki makna yang luas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai perspektif, tergantung pada konteks dan latar belakang pemahaman masing-masing individu. Dalam diskusi seperti ini kita harus terbuka terhadap kemungkinan adanya berbagai penafsiran. Mungkin yang pendiskusi A anggap benar adalah hasil penafsiran yang sah menurut tradisinya, tetapi itu tidak berarti bahwa interpretasi lain yang berbeda secara otomatis salah satu kekeliru. Agama dan teks-teks suci memang harus dipahami dengan hati-hati, dengan sikap rendah hati, dan dengan menghormati keragaman pandangan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Ambil nilai positif, buang nilai negatif. Tuhan Yesus memberkati.